Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore kepada Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Salam pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam mendampingi peserta didik belajar di sekolah. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah hari Senin tanggal 23 Januari 2023 bersama saya Anisha Dita Inistendi yang akan memandu jalannya diskusi pada webinar kali ini mulai dari pukul 15.30 sampai dengan selesai. Webinar kali ini sangat spesial dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lewiliang yaitu Bapak Haji Taufik SPD MPDI. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Tentang bagaimana budaya positif di sekolah ini ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Selain itu, Bapak Ibu Guru juga sama-sama akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya positif yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Nah, diskusi kali ini kita ditemani oleh narasumber kita. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Ibu Surya Yuni Lestari SPD. Untuk mempersingkat waktu, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Moderator sudah mempersilahkan saya untuk memberikan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Nah, kita semua nanti calon-calon guru hebat, ya Bapak Ibu ya. Harapannya nanti teman-teman yang lainnya juga mengikuti untuk mengikuti seleksi dan beberapa kegiatan yang dilakukan di guru penggerak. Nah, terima kasih sebelumnya atas kehadiran sore ini Bapak dan Ibu kiranya mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, berbagi ilmu tentang budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat, langsung pada materi yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Materi kali ini merupakan pengimbasan materi 1.4 pada pembelajaran calon guru penggerak. Dan pada kesempatan ini izinkan saya memberikan materi dan semoga nanti materi ini bermanfaat buat kita sebagai guru dan sebagai penggerak perubah paradigma pendidikan. Pada modul 1.4 saya mempelajari budaya positif yang dapat kita terapkan di kelas atau di sekolah. Nah, apa sih budaya positif itu? Sebenarnya kita sudah paham ya bahwa budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Kemudian positif itu hal-hal yang baik. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang harus dilakukan di lingkungan kita. Apa itu budaya positif? Nah, di lingkungan, kenapa lingkungan sekolah kita harus ada budaya positif? Latar belakangnya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan suasana yang positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya beban. Jadi siswa kita buat menyenangkan terlebih dahulu, kita buat suasana yang menyenangkan dulu, sehingga siswa ketika kita bawa ke materi kita itu tidak punya rasa beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu untuk menggerakkan moral positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya atau intelektualnya atau apa saja, tetapi juga pada lingkungannya juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana nih caranya kita membentuk budaya positif di sekolah ataupun minimal di kelas kita? Salah satu caranya adalah membentuk disiplin positif tentunya. Ya, next. Bapak dan Ibu hebat, pasti kita sering membuat peraturan kelas. Membuat peraturan kelas, membuat aturan di kelas, membuat peraturan-aturan di sekolah. Yang misalkan nih, yang terlambat silakan masuk jam ketiga. Tugas harus dikumpulkan hari ini. Ya,
siswa harus mengikuti pelajaran tepat waktu. Nah, biasanya kan kalau yang kita lontarkan seperti itu kepada siswa, ya, biasanya itu hanya sepihak, ya, hanya sepihak, tidak berpihak sama sekali kepada siswa. Nah, setidaknya dengan kedisiplinan yang positif ini, kita menganggap siswa itu seperti tidak ada dan nurut-nurut aja, gitu. Kalau itu dilakukan di TK, ya, itu bisa mungkin, tapi melalui orang tuanya tentunya. Kadang-kadang juga terkendala anaknya tidak mau sekolah karena kalau seperti itu yang saya jabarkan tadi, kesannya gurunya galak banget, kumpulin sekarang gitu ya. Saya mah nggak ngomong orang lain, kayaknya saya yang kayak gitu nih. Yang kayak gitu nih ya, gitu ya. Nah, jadi peraturan yang muncul tidak berpihak pada siswa karena peraturan hanya dibuat oleh satu pihak. Jadi kita perlu adanya dilakukannya kedisiplinan yang positif. Saya mengatakan bahwa bukan berarti yang kita lakukan kemarin itu salah ya, karena bisa lihat kondisi siswanya. Dan memang kita tidak bisa tidak bisa, kadang-kadang kita mau berlaku lembut juga nggak bisa, kondisi kelasnya ada beberapa di kelas itu yang memang siswanya butuh perhatian khusus. Ya. Oke. Jadi sudah kita lakukan kemarin-kemarin itu, ternyata bisa dikatakan itu belum mengarah pada kedisiplinan yang positif. Tapi dengan kita terus seperti ini, kita melakukan webinar seperti ini, kita berbagi ilmu dari ilmu yang saya dapat dari guru penggerak ini, semoga saja saya paling tidak mengajak teman-teman untuk merubah diri, tidak dari cara merangkul anak dalam segala aturannya atau segala yang kita lakukan di kelas itu tentunya berpihak pada murid. Ya. Di sini disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya bisa melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid juga harus diajarkan untuk memahami konsekuensi atas perilaku yang mereka lakukan. Ya, jadi jika mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka juga harus diajarkan untuk konsekuensinya agar tidak melanggar. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu, namun tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi sudah tidak ada lagi nih, ayo kamu push up. Nah, berarti kalau seperti itu cara mendisiplinkannya dengan cara menghukum. Atau besok kalau terlambat lagi, kamu keliling lapangan 3 kali. Nah, itu berarti mendisiplinkan siswa dengan cara ancaman. Ya, next. Dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan tentunya. Ya, nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nilai yang nampak dari siswa karena kedisiplinan itu terbentuk dari karakter siswa itu sendiri. Banyak sekali Bapak Ibu guru hebat ya. Ada kejujuran yang akan terbentuk, toleransi, tanggung jawab, kerjasama gitu. Nah, bagi yang sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, ada nilai kebajikan yang ditampakkan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan, kemudian kedua berbineka global, 3 gotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan ke-6 adalah kreatif. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pasti tahu uraiannya yang merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Walaupun kita belum melaksanakan itu, setidaknya Bapak dan Ibu sudah mempelajarinya di MGMP atau webinar atau seminar-seminar yang Bapak Ibu lakukan, yang tujuannya adalah untuk menuju kurikulum merdeka. Next. Selanjutnya adalah bagaimana atau langkah apa yang kita buat untuk mewujudkan disiplin tersebut.
Kalau biasanya yang saya lakukan itu di awal itu adalah membuat kesepakatan kelas atau kontrak belajar, dan di situ kita buat kita mengkondisikan atau menggiring siswa untuk menuliskan dulu kemauannya di dalam kelas itu apa, ya, memfasilitasi keinginan warga kelas. Ya, kita tampung terlebih dahulu, atau kadang-kadang kita tulis di kertas, kemudian kita kumpulkan, ya, untuk mereka mengutarakan terlebih dahulu maunya tuh mereka di kelas bagaimana, belajarnya bagaimana, gitu. Nah, setelah nanti anak-anak itu, ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Nanti setelah kita kumpulkan, kita pilah, ya, kita dikerucutkan keinginan itu mereka tuh seperti apa. Ya, untuk tujuannya adalah membentuk keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan kelas itu dengan cara di awal kita membuat kontrak belajar terlebih dahulu atau kesepakatan kelas. Di sini saya sudah melakukan penelitian 3 kelas, tapi dikerucutkan oleh saya Bapak Ibu. Yang kelas pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, jadi mereka ternyata berkeinginan kelasnya kondusif. Kedua adalah setiap anggota kelas perlu senang. Jadi mereka ingin tidak dalam tekanan, gitu. Yang ketiga adalah setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Mereka sadar bahwa mereka harus melakukan tugas, gitu. Kemudian berikutnya adalah setiap kelas perlu melakukan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, gitu. Jadi mereka ingin ada suasana aman, ya, kemudian dihargai oleh temannya yang lain. Kemudian saya coba di kelas lain, ternyata kontrak belajar itu setiap kelas berbeda-beda ya Bapak Ibu, yaitu tetap berangkatnya dari keinginan kelas masing-masing, kesepakatan itu dibuat. Yang kelas kedua itu selalu bersikap positif. Jadi ternyata ada siswa yang dari kelas 10-nya bermasalah, kelas 11-nya agak sedikit ini, tapi ternyata belum hilang itu vonis dari teman-temannya bahwa dia pernah A, B, C. Yang kita ketahui ketika kelas 12 kan memang tidak ada rolling ya dari kelasnya. Jadi mereka saat ini adalah 3 tahun, hampir 3 tahun ini satu kelas. Jadi ada beberapa temannya yang memang merasa dia ingin dihargai gitu. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Masing-masing berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang lain miliknya. Jadi mereka ingin kelasnya suasana aman, ya. Ketika dia menaruh barang atau apa, dia berkeinginan kelasnya itu aman. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi ada yang lucu, mereka kalau mau ngumpulin tugas pengennya bareng-bareng gitu, ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa membantu dan hal-hal yang positif tentunya. Nah, yang kelas yang ketiga itu dikerucutkan lagi, disederhanakan lagi oleh saya, sebenarnya hampir sama, tapi yang ketiga ini adalah kami meyakini, ya. Di situ kita tadi Ibu saya katakan bahwa dikerucutkan lagi, dikasih spek atau judul-judul tertentu. Yang pertama adalah hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang dan barang orang lain. Ya. Kemudian yang kedua bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi pengennya bareng-bareng terus tuh Bu ya, untuk dan mereka yakin bahwa kita tuh ke sekolah harus ada sebuah pekerjaan yang harus kita kerjakan, tapi pengennya bersama-sama. Terus diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dan suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, poin ini yang diterima dan dimiliki ini adalah poin untuk menghindari bullying di kelas ya. Jadi ternyata di situ ada yang merasa kelasnya dibullying. Ya, jadi minta bahwa dengan diterapkannya di kesepakatan di awal, diharapkan tidak ada bullying lagi di kelasnya. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas bahwa setiap kelas itu harus memiliki keyakinan yang tumbuh dari kelas. Ya,
Jadi alangkah baiknya sebelum kita memberi materi, lebih awalnya adalah kita membuat kontrak belajar terlebih dahulu, ya, agar dipahami dan dijalankan sebagai aturan pembelajaran di dalam kelas. Biasanya keyakinan kelas itu tumbuh dari kebutuhan dari dasar manusia. Jadi semua yang kita buat di awal, ya, membuat keyakinan kelas itu semua berangkat dari kebutuhan manusia, ya. Butuh untuk aman, butuh untuk senang, gitu, butuh untuk dipahami, butuh untuk dihargai. Nah, di sini next, apa itu? Kita berangkat ke kebutuhan manusia. Di kebutuhan manusia ada 5 ya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang lima adalah kesenangan. Nah, di sini kebutuhan hidup. Ini ada nggak di kelas kebutuhan hidup? Ada Bapak Ibu. Jangan heran kalau anak itu misalkan pas pergantian kelas, mereka itu, Bu izin ke koperasi. Bu belum makan Bu. Mereka juga bertahan hidup. Pengen bertahan hidup Bapak Ibu guru, perutnya lapar, panggilan alam. Ya, itu berarti bagian dari kebutuhan hidup mereka. Ya, termasuk kesehatan, Bu izin mau ke UKS gitu. Itu termasuk harus kita layani, ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mereka juga ingin, ya, diterima, ya, oleh teman-temannya di kelasnya terutama gitu. Jadi jangan heran kalau kita lihat anak-anak itu kadang melakukan menurut kita sebuah kesalahan, ya, padahal mereka sebenarnya itu adalah bagian dari bentuk respon dirinya untuk mendapatkan kasih sayang dari lingkungannya, untuk mendapatkan perhatian dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau power. Biasanya mereka butuh ke pengakuan, ya, pengakuan jika mereka bisa atau tidak bisa dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika saya berbicara dengan anak-anak, kamu kenapa ribut? Pelajaran siapa? Pelajaran Bu A, Bu, pelajaran Bapak B, Bu, gitu ya. Sudah dikasih tugas? Sudah Bu. Ya segera kerjakan. Ntar aja Bu dikerjainnya. Soalnya kita nggak pernah tahu Bu pekerjaan kita dikoreksi atau tidak, gitu. Ntar aja Bu, ngerjainnya ntar aja. Pasti nanti kita akan kerjakan. Jadi pujian ternyata juga mereka butuhkan, gitu, ya. Jadi jangan sampai anak berpikiran, kerjain dan nggak dikerjain sama aja, gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi anak ternyata juga membutuhkan pengakuan dari Bapak Ibu, walaupun mungkin hanya hanya paraf atau yang lainnya, tanda bahwa Bapak dan Ibu memang sudah memberikan perhatian terhadap mereka dalam tugas-tugasnya, gitu, pengakuan. Yang keempat adalah mereka kebebasan. Mereka ingin memiliki kehidupan sendiri, gitu ya. Ada rasa untuk bebas dan diakomodasi untuk programnya. Misalkan kebebasan untuk makanya kalau misalkan kita lihat anak-anak suka mencuri-curi waktu untuk ke koperasi atau ke kamar mandi, dia sedikit butuh untuk kebebasan sebenarnya. Tapi tentunya itu juga tidak dibenarkan oleh kita tentunya, ya. Tapi kebebasan yang harus kita akomodasi dari kegiatan kesiswaan itu tentunya. Kapan dia memang harus, kadang-kadang kita harus bebaskan dengan sebuah program sersan, serius tapi santai, tapi juga tidak kebebasan yang tidak terikat tentunya, yang sampai anak-anak melanggar dari tata tertib itu sendiri. Yang kelima adalah kesenangan. Bagaimana caranya kita menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, kesenangan ini kadang-kadang banyak kita jumpai saat ini, ya Bapak Ibu. Misalkan anak itu pakai lipstik, pakai alis, ya itu bagian dari kesenangan mereka, mewujudkan kesenangan mereka seperti itu, walaupun kadang-kadang memang itu tidak dibenarkan dengan aturan kita. Namun ya kembali lagi, di program kesiswaan juga ada yang bersifat kesenangan. Jadi jangan sampai
program-program sekolah itu yang berpihak pada siswa antara kesenangan, kebebasan itu hilang. Karena tidak semua 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa dikoordinir di kelas kita. Nah, begitu Bapak Ibu Guru. Nah, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu, 5 dasar inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan, kita pertimbangkan, kita lihat anak itu butuhnya apa saja yang kelima ini. Nah, sebagai seorang guru, tentunya kegiatan disipliner atau pelencengan dari keyakinan kelas, kita dapat memposisikannya juga ke dalam 5 posisi kontrol ya. Next. Ya. Jadi kita juga punya 5 posisi kontrol untuk melihat kondisi anak ya Bu, Bapak. Nah, di refleksi ini terlebih dahulu Bapak juga harus tahu Bapak di posisi mana nih sebagai guru. Bapak Ibu sebagai posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, misalkan yang pertama, apakah kita selama ini berada di posisi penghukum? Yaitu apakah setiap siswa yang melakukan kesalahan itu kita harus hukum? Misalkan karena nilainya jelek, anak disuruh nulis 100 kali. Saya menyesal atas kesalahan saya, nulis 100 kali. Atau misalkan anak itu melakukan kesalahan, kamu sit up 50 kali gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh karakter guru penghukum ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah apakah Bapak Ibu termasuk pembuat rasa bersalah? Gitu. Yang gimana ya yang membuat rasa bersalah itu misalkan gini, Bapak Ibu kalau suka manggil anak, terus kemudian anak itu ditanya, apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Orang tuamu sudah membesarkan kamu dari rumah berangkat mau apa? Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol membuat anak mempunyai rasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman nih, ya. Kalau Bapak Ibu guru memposisikan siswa-siswinya sebagai teman, kira-kira ada dampak nggak di situ? Misalkan ada anak yang salah nih, kira-kira pasti dalam hati, wah kalau diajak seperti teman kayaknya saya nggak dihargai deh gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu guru memposisikan sebagai teman, kira-kira pasti tentunya pernah ya Bu ya? Pernah ya, apalagi kalau kita menemukan siswa yang berhati lembut, ya. Kalau berhati lembut kan kita juga harus ajak dulu sebagai teman. Tapi dampaknya adalah siswa itu akan merasa santai dan menggampangkan gitu Bu. Kalau kita memposisikan kita sebagai teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah pemantau. Nah, kalau kita sebagai guru yang memantau, dampaknya itu adalah siswa itu merasa terawasi. Gerak-geraknya merasa terawasi Bapak Ibu. Ya. Nah, terus kita harus bagaimana nih? Kita harus ngambil posisi yang mana nih? Yang alangkah baiknya menurut yang sudah saya terima gitu ya. 5 posisi kontrol yang menurut idealnya adalah kita sebagai manajer, di mana kita mengelola kesalahan siswa, kemudian menjadikan kesalahan itu untuk dijadikan penguatan karakter anak tersebut gitu. Nah, dan di situ kita bisa melakukan 5 posisi kontrol itu dengan cara, ya salah satu caranya adalah dengan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Enggak. Yang pertama adalah distabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu ya Bu, Bapak Ibu masalahnya. Kemudian kita validasi tindakannya. Ya, divalidasi Bu, ini malah disuruh memvalidasi tindakan salahnya dulu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Jadi
Makanya perlu kita membuat keyakinan atau kontrak di awal pelajaran itu, kontrak kelas itu yaitu Bu, karena di situ kita bisa mengembalikan siswa itu pada kesepakatan yang mereka lakukan. Nah, di situ, di segitiga restitusi itu contohnya seperti apa nih? Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Ya, next. Nah. Ya, next. Ya. Yang pertama dari segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita ketika ada yang berbuat salah, kita stabilkan dulu Bu identitas mereka. Misalkan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Bukan pertanyaan sih, itu adalah pernyataan dari kita, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, gitu. Yang kalau saya dengar biasanya 3 kalimat ini saya sering dengar dari Bu Dewi. Sambil senyum-senyum, ya nggak apa-apa, tidak ada kok manusia yang sempurna gitu. Ya, jadi di sini ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, distabilkan dulu Bu, ya, bukan merupakan, kita bukan membenarkan sebuah kesalahannya, bukan, tetapi menghargai dulu, dihargai, anak itu dihargai dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang wajar atau sesuatu yang bisa dicarikan solusinya. Jadi biarkan dia curhat dulu, terus kemudian kita stabilkan identitasnya. Ya, kemudian kita tenangkan dengan cara 3 yang tadi. Kemudian jika misalkan emosinya semakin naik, biasanya saya menggunakan ibu tidak tertarik siapa yang benar atau yang salah. Tapi kita di sini sama-sama mencari solusinya. Atau kalau masih belum reda lagi, biasanya kamu berhak kok seperti itu. Kamu boleh seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Jadi misalkan pernah itu saya masih ingat ada siswa yang bertengkar masalah cewek. Terus bisa dengan menggunakan kata-kata yaitu ibu tidak tertarik siapa yang benar, siapa yang salah. Namun ibu ingin mencari, kita bersama-sama mencari solusinya dari masalah yang ada. Jadi sama sekali dalam menstabilkan identitas itu bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi kita buat anak tersebut itu mengeluarkan unek-uneknya terlebih dahulu, kemudian kita tampung dulu apa yang menjadi beban dalam dirinya, kemudian kita redakan dulu dengan beberapa yang kita utarakan tadi. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu tidak tertarik siapa yang salah, namun ibu akan mencari solusinya untuk masalah, dan kamu berhak merasa seperti itu. Berikutnya adalah, langkah selanjutnya adalah kita validasi Bu. Kita validasi yang salah tadi, gitu ya. Dengan cara, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk ya, padahal ya, gitu. Bisa ini mah. Jadi biar dia keluar dulu semua, padahal kamu bisa melakukan yang buruk, lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini, gitu kan? Ya pasti mereka punya alasan yang seperti itu. Jadi yakinkan lagi, kamu patut bangga dengan diri kamu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Biasanya kalau seperti ini, nih anak-anak kan suka ejek-ejekan ya, saling merendahkan orang tuanya, dan anak itu ternyata tidak terima orang tuanya diperolok dan segala macam. Nah, biasanya saya menggunakan kamu patut bangga dengan diri kamu. Ya, harus patut bangga dengan orang tuanya. Kalau dia marah, itu tujuannya adalah melindungi sesuatu yang penting buat dirinya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah juga termasuk salah satu validasi tindakan yang salah, yaitu kamu boleh mempertahankan sikap kamu, ya. Namun kamu dapat memberikan sikap yang baru, bertahan tapi ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya adalah kita cari motifnya dulu, kenapa mereka berbuat salah.
Jika kita sudah validasi tindakan mereka, kita kembalikan lagi nih Bu ke keyakinan kelas. Ya, setelah dia cerita unek-uneknya, ya kita turunkan emosinya. Nah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, di situ kalau tindakannya ternyata mengganggu kelas, ya marah-marahnya, ya tindakannya ternyata mengganggu kelas. Ini bisa kita buka kembali keyakinan kelas atau kontrak belajarnya di awal, bahwa apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, kita suruh mikir lagi, coba apa yang kamu lakukan saat ini itu termasuk melanggar keyakinan kelas di awal enggak? Seperti itu. Nah, terus atau ketika itu tidak termasuk dalam keyakinan kelas, hal yang kita lakukan adalah kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Pasti dia akan mengungkapkan, gitu ya. Misalkan, saya mau jadi orang yang sukses, Bu, gitu. Ya, apakah tindakan kamu itu merupakan ciri-ciri orang yang ingin sukses, gitu. Nah, jadi anak harus dikembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Maka itulah perlunya kenapa di awal kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas, barulah kita tarik sebuah pemecahan yang berasal dari mereka. Jadi mereka yang punya masalah, kembalikan lagi ke mereka. Karena setidaknya anak itu setelah kita tanyakan keyakinan kelasnya, kontrak belajarnya di awal, mereka akan sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Ya, bisa saja kita dengan melakukan sebuah pertanyaan, apakah kamu melakukan ini, apakah yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu ini, gitu. Nah, nanti dia akan berpikir, dia akan meminta maaf, rata-rata begitu ya Bu, karena dia merasa sudah melanggar dari keyakinan kelasnya itu sendiri. Nah, ketika sebuah tindakan indisipliner atau dikeluarkan ditampakkan oleh siswa, maka siswa tersebut harus mampu untuk mengeluarkan solusinya. Jadi masalahnya dari siswa, mereka juga bisa mencari solusinya sendiri. Paling tidak mereka tahu bahwa mereka itu adalah salah, gitu. Jadi dari mereka permasalahannya dengan ada keyakinan kelas, mereka pada akhirnya mengetahui bahwa tindakannya adalah salah. Demikian Bapak dan Ibu, materi yang saya sampaikan, kesimpulannya bahwa kita harus bisa memberikan suasana yang nyaman dan kondusif pada sebuah pembelajaran untuk siswa-siswi kita. Demikian materinya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, menarik sekali pemaparan materi dari Ibu Surya tadi. Nah, berikutnya kita buka sesi tanya jawab dengan 2 termin, di mana 1 termin pertama maksimal 3 pertanyaan. Nah, mungkin Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan materi? Assalamualaikum. Salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih Bu Surya. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Surya ternyata memang itulah yang harus kita lakukan sebagai guru, ya. Dimana ketika kita punya masalah dengan anak, kita tidak langsung menyalahkan kepada anak apa yang sudah terjadi, tapi kita menggunakan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Surya mengenai segitiga restitusi. Tapi dari 3 langkah itu tidak harus semuanya langsung dengan 3 langkahnya, kan? Tergantung kepada permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Itu yang harus ditekankan. Jadi tidak harus langkah-langkah yang tadi 3 itu harus dilaksanakan seperti apa yang sesuai dengan langkah-langkahnya. Adapun sebelumnya yang mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu memang juga diperlukan, karena tadi bahwa siswa itu juga di kelas membutuhkan sesuatu yang bisa mereka eksis, di mana
ketika kesepakatan itu sudah dibuat, ya kebetulan saya sudah melakukan di tiap-tiap kelas, karena itu memang tugas dari ketika menjadi guru penggerak, ya kita melaksanakan atau melakukan yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana kesepakatan itu nanti yang menjadi acuan kita ketika siswa melaksanakan atau siswa melakukan kesalahan. Misalkan ketika siswa tidak menjaga kebersihan, berarti di poin keyakinan kesepakatan kelas itu ada nggak tentang kebersihan. Nah, ketika kebersihan dia tidak menjaga, berarti yang menghukumnya adalah siswa-siswa itu sendiri, bukan guru-gurunya. Itu yang kita lakukan untuk yang di guru penggerak, untuk diarahkan seperti itu. Dan mudah-mudahan hal-hal positif seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Surya bisa kita jalankan di kelas. Jadi siswa itu sendiri merasa nyaman di sekolah, tidak merasa tertekan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi tata tertib yang ada di sekolah itu merupakan bagian dari kesepakatan nanti yang dibahas di kelas masing-masing. Apakah nanti sejalan dengan kesepakatan di kelas atau tidak? Itu yang harus kita tekankan kepada siswa. Jadi tadi Bu Surya sudah menjelaskan juga dengan 5 posisinya, di mana juga siswa adalah punya kesenangan dan sebagainya, ya itu juga mungkin kita pernah merasakan atau kita pernah terjadi ketika pergantian kelas tadi yang disebutkan oleh Bu Surya, bahwa pergantian kelas itu siswa minta izin dan sebagainya. Nah itu dibuatkan di dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bahwa ketika melaksanakan di luar kesepakatan kelas berarti ada hal-hal negatif yang dilakukan oleh siswa. Nah itu harus yang memberikan hukuman atau memberikan pertanggungjawabannya adalah oleh warga kelas itu sendiri, bukan oleh Bapak Ibu guru atau kita sebagai pengajar di kelas. Jadi biarkan mereka berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan keyakinan yang ada, tetapi kita tetap mengontrol dan kita tetap memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin itu saja tambahannya Bu Surya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu, yang tadi mau bertanya silahkan, barangkali tidak bisa berbicara di Zoom bisa ditulis di chat, atau kalau yang bisa bicara di Zoom boleh di unmute dulu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Surya yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa, membuka paradigma baru terutama buat saya yang selama ini mungkin membuat kesepakatan kelas cenderung masih dominan dari pihak saya sebagai guru daripada menampung aspirasi siswa gitu ya. Jadi setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu, jadi mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Yang jadi pertanyaan Bu, ini kan pertama untuk teknisnya sebenarnya kesepakatan kelas itu berarti ketika dilakukan oleh guru mapel terhadap kelas yang kita ajar gitu ya Bu ya. Jadi istilahnya bisa sifatnya bisa sama, bisa juga berbeda gitu ya. Bisa Betul, sama, bisa juga berbeda gitu ya. Betul. Nah terus apakah kesepakatan kelas ini bisa dibuat saja sebagai seperti sistem gitu Bu? Biar muncul nanti tata tertib sekolah itu yang memang juga menampung aspirasi dari siswa. Artinya tata tertib yang disepakati secara kedua belah pihak atau seluruh pihak malah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan kan saya diamanati jadi guru piket juga ya Bu ya. Jadi kadang suka ini Bu, untuk pelanggaran misalnya, rasanya dibilang bosan sih enggak ya. Cuman kita kan suka negur baik-baik. Ada beberapa
siswa yang memang langganan gitu Bu. Sampai saya tuh ingin bertanya sebenarnya kenapa ya dia terus melakukan kesalahan yang sama gitu. Cuman kan tetap kita terbatas pada penindakannya ya Bu ya. Nah, untuk pada kasus seperti itu, apakah yang tadi Ibu jelaskan mengenai penanaman keyakinan dan sebagainya juga bisa diterapkan gitu ya. Terus sebaiknya seperti apa nih penindakannya ketika tadi kan ketika misalkan anak berbuat salah, usahakan tidak diberikan hukuman gitu ya. Artinya yang lebih dibangun adalah bagaimana kesadaran si siswa tersebut untuk berubah dari dalam dirinya gitu, bukan karena perlakuan yang kita berikan baik berupa reward ataupun punishment gitu untuk menuju perubahan itu. Cuman kalau secara pribadi saya pikir itu prosesnya akan sangat lama sekali ya Bu ya. Akan sangat lama sekali dan butuh kesabaran. Karena saya saja ketika sudah misalkan untuk siswa yang sama kan sering, ini kamu kenapa bisa terlambat seperti itu? Mencoba menggali motifnya tadi ya kata Ibu. Cuman pas Jumat berikutnya ketemu anak itu lagi. Jumat berikutnya anak itu lagi. Jadi wah ini gimana kira-kira ini akan berhasil atau tidak Bu kalau misalkan tanpa ada punishment dan reward itu. Terima kasih barangkali itu Bu Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, terima kasih Bu Nia atas pertanyaannya. Semoga saya masih mengingat pertanyaannya, panjang banget soalnya. Yang pertama yaitu yang berkenaan dengan peraturan sekolah ya Ibu. Apakah peraturan sekolah itu tadi yang pertama Bu Nia tertarik untuk membuat kesepakatan, alangkah baiknya kalau kesepakatan ini juga dipakai untuk membuat peraturan sekolah. Memang harusnya peraturan sekolah itu juga harus ada kesepakatan ya Ibu. Selama ini kan kita tidak membuat sebuah peraturan sekolah kan tidak melibatkan siswa itu sendiri gitu ya. Anak kita ibaratnya kita paksa untuk ikutin aturannya. Nah, kalau misalkan itu kita terapkan memang ada mirisnya juga Bu. Karena anak sekarang itu lebih banyaknya bebas ya. Setidaknya mengikatnya tidak terlalu mengikat misalkan seperti rambut, kita kan juga sudah agak sedikit melonggarkan ya. Dari 2 menjadi 3 itu bagi saya kita juga sudah mendengarkan anak. Jadi tidak semua peraturan yang ada di sekolah kita tidak mendengarkan siswa. Kita sudah bagian mendengarkan siswa tentunya. Tapi kalau mendengarkan siswa semua ya nanti jadinya bukan aturan gitu. Jadi aturan itu kan dibuat ketika dua belah pihak meyakini bahwa ini yang kita buat adalah membuat kebaikan ke depannya dan tidak berusaha untuk memaksakan pada dalam satu pihak. Ada tarik ulur di situ. Yang kedua adalah langganan kesalahan ya intinya ya Bu ya. Saya rasa ketika kita menemukan anaknya itu lagi yang membuat kesalahan, nah kita lihat dulu Bu, budaya positif ini sebenarnya bukan wilayah dari BK. Ya, sama sekali bukan wilayah dari, tapi semua guru wajib ya mengetahui budaya positif ini sendiri. Ya, jadi guru kita semua harus membuat sebuah keyakinan kelas, kemudian paham banget ada kebutuhan dasar manusia, terus menerapkan 5 posisi kontrol gitu. Nah, bila mana semua guru bukan di kelasnya ya, berarti bukan posisi wali kelas ya, di mapel, guru mapel ketika kita beri di mapel kita bikin kontrak di kelas A, B, C. Kalau kayak saya misalkan saya mengajar 12 kelas, berarti saya kontrak keyakinan kelasnya harus membuat 12 kelas gitu. Jadi membuat keyakinan kelas itu bukan tanggung jawab wali kelas, tapi masing-masing guru Bu. Bahkan kayak tadi saya kasih contoh, saya ambil sampel tadi 3 keyakinan kelas. Bila mana saya rasa kalau semua guru sudah menerapkan itu semua, saya rasa akan sedikit yang melakukan pelanggaran langganan Bu. Tapi tidak dipungkiri Bu, siswa kita 1.300 itu pasti ada yang bandelnya mah nggak berubah-ubah gitu ya. Mohon maaf, tidak boleh ngatain anak bandel soalnya. Jadi, nah, berarti ini bisa disimpulkan adalah sebuah multikultural ya Bu ya. Jadi anak lagi ini lagi. Ya solusi yang saya berikan, menurut yang saya pelajari ya Bu ya, yaitu dikomunikasikan kepada guru BK
Ya, Anda baru di sini, Bu. Kalau semua guru sudah turun tangan, terus larinya ke wali kelas sudah, ternyata tidak ada perubahan, baru kita komunikasikan kepada guru BK. Jadi bukan berarti semua masalah anak kita itu belum kita tangani dengan tuntas, belum kita melakukan tahapan-tahapan, langsung kita lempar ke guru BK gitu. Ya. Jadi itulah kenapa kita tuh harus benar-benar kenal anak, terutama wali kelas ya Bu, gitu ya. Ya, wali kelas harus benar-benar kenal anak. Jangan sampai kita justru kita wali kelas A, ngajar di kelas A, tapi ternyata kita tidak tahu anak ini punya salah di mana, punya kesalahan di luar bagaimana, malah taunya dari guru lain gitu, malah taunya dari guru BK, itu salah. Jadi sekali lagi budaya positif ini ya termasuk segitiga restitusi, posisi kontrol itu harus dimiliki oleh semua guru, bukan hanya guru BK saja. Saya rasa kalau Bapak Ibu guru memang benar-benar menerapkan itu, menstabilkan identitas, memvalidasi dulu tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya, ya. Menanyakan keyakinan juga nggak bisa dilakukan kalau dari awal tidak melakukan keyakinan kelas. Itu Ibu, sementara ini, ya mungkin itu saja untuk Bu Nia. Kita buka satu pertanyaan lagi, mungkin dari Bu Haji Didah, dipersilakan. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Mangga Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya ini agak telat mikir nih. Malumlah udah tua nih. Ini masalah yang kebutuhan siswa ya Bu ya. Kebutuhan siswa yang bertentangan dengan peraturan sekolah yang ada yang sudah ditetapkan di sekolah dan sudah disosialisasikan ke sekolah. Seperti tadi Ibu menyebutkan ada kebutuhan siswa individu ya Bu ya. Kalau lapar biasanya oke, mangga silakan, kalau kan daripada pingsan di kelas ya oke lapar kalau mangga. Kemudian yang lain apalagi ke toilet dan sebagainya. Cuman ada satu yang masih ganjal di saya, itu tadi Ibu mengatakan kebutuhan anak butuh alis dan butuh lipstik. Bukan itu butuh Bu. Kebutuhan, Ibu tadi mengatakan Masuk, iya. Kebutuhan Betul. anak memakai alis dan memakai lipstik, gitu kan? Nah, sementara di tata tertib sekolah itu memakai alis dan memakai lipstik itu tidak boleh. Nah, ini apakah saya yang agak meleng mendengarkannya atau gimana? Maksudnya penjelasannya itu. Iya. Begini Bu, di 1/5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan namanya kesenangan, ya Bu ya. Nah, menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa anak-anak itu kan ada yang memang melakukan penyimpangan pada keyakinan kelasnya, aturan sekolahnya. Nah, ketika kita melihat, kalau saya nih Bu ya, saya tidak membenarkan anak pakai lipstik karena di aturan kita memang tidak ada. Tapi itu bagian dari kita harus koreksi diri Bu. Sekolah kita harus koreksi diri, apa memang kita kurang memberikan guru-gurunya, misalkan memberikan materinya memang kurang menyenangkan, atau memang sekolahan itu memang tidak berpihak pada siswa untuk yang menyenangkan, atau ruang gerak anak itu terlalu banyak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu. Nah, kalau kita melihat anak yang pakai lipstik, ini saya melihat itu bagian dari kesenangan dia yang tentunya memang tidak dibenarkan oleh kita, sekali lagi. Tapi itu mungkin menurut mereka salah satu cara untuk menciptakan kesenangan dia sendiri, walaupun ketika kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas, mereka menyadari bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, apalagi aturan dari sekolah tentunya Bu. Jadi ketika kita melihat anak yang pakai lipstik atau alis, itu bagian dari mereka ingin memunculkan diri sendiri bahwa dia butuh kesenangan Bu. Tapi bukan berarti kita validasi ya Bu ya. Berarti boleh, bukan Bu, nanti anak semuanya pakai alat. Nah, itu apa yang sikap saya atau sikap kami seperti
anak mempunyai kesenangan itu, tetapi bertentangan dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah, iya. Apa yang harus dilakukan? Iya, yang pertama tentunya kita ya Ibu yang menstabilkan dulu. Pertama kan kita menstabilkan identitas dulu, ditanya dulu, ya, kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian kita validasi, iya sih, Ibu juga pakai lipstik ya, kamu pengen kayak Ibu ya, iya, pasti gitu ya Bu ya. Iya, pasti gitu. Mereka kan pasti anak kalau boleh ngomong mah, Ibu juga pakai lipstik, kenapa saya enggak kan gitu ya. Ketiga yaitu habis itu kita dibawa ke keyakinan kelas Bu, menanyakan keyakinan kelas. Nah, atau keyakinan dari aturan tata tertib sekolah itu sendiri. Kira-kira di tata tertib itu ada nggak, boleh nggak pakai lipstik gitu. Jadi cara mengungkapkan kesalahannya dia harus menemukan terlebih dahulu Bu kalau di sini Bu. Jadi melalui tahap memvalidasi identitas, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan Bu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Arif. Betul ya Pak Arif tingkatannya ya? Ya, jadi sekali lagi Bu, saya tidak mengiyakan ya Bu, saya juga nggak boleh Bu, gitu. Ya, paling tidak tegurannya bertahap Bu. Gitu. Nanti saya juga nggak suka anak pakai alis kayak gitu, nggak. Karena di aturan kita memang tidak boleh. Mangga Pak Ari mungkin ditambahkan? Iya, baik. Terima kasih Bu Surya. Jadi sebenarnya apa yang antara kesepakatan kelas dengan atau keyakinan kelas dengan tata tertib itu seharusnya memang sejalan. Iya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu berarti intinya itu adalah kita bisa melihat dari tata tertib yang ada di sekolah. Jadi kita akan kita pandu mereka sebaik mungkin apa keinginannya, yang tidak boleh dan yang boleh. Adapun yang tadi permasalahan mengenai lipstik, otomatis untuk penanganannya nanti seperti yang tadi Bu Surya katakan. Jadi penanganannya itu kita menggunakan yang namanya tidak langsung menyalahkan siswa, tidak langsung menjudge siswa itu salah, tetapi kita lakukan pendekatan sebagai manajerial, di mana kita menanyakan apakah dengan melakukan seperti itu dia merasa puas atau seperti apa dan sebagainya, apakah itu benar atau salah. Jadi penanganannya memang kita harus tahu penanganan bagaimana kita sebagai penghukum ya. Kalau kita sebagai seorang penghukum, otomatis ketika ada siswa yang salah kita langsung menghukum, ya kan? Jadi kita melakukan tindakan kamu salah, kamu ini, coba kamu lari dan sebagainya. Lari keliling lapangan itu adalah kita sebagai seorang penghukum. Tetapi ketika kita menjadi seorang manajer, berarti kita mengetahui atau kita menanyakan dulu kenapa siswa tersebut melakukan seperti itu, dan kita gali sampai di mana kesenangan dia dengan menggunakan lipstik itu sendiri. Jadi kita bisa bersikap sebagai apapun itu boleh dibenarkan, tetapi ketika kita melihat situasinya, kalau kita memang masih bisa bersikap sabar, masih bisa bersikap sebagai seorang manajerial, berarti kita masih bisa menanyakan kenapa dan bagaimana dan seterusnya, sampai nanti pada akhirnya siswa itu sendiri yang mengakui bahwa tindakan mereka itu yang salah. Jadi kita bimbing atau kita arahkan mereka supaya mereka bisa mengakui atau menyadari kesalahan mereka bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip seorang pelajar, bahwa pelajar itu tidak harus menggunakan yang namanya make up yang terlalu wah atau terlalu menor dan sebagainya. Jadi bisa saja kita bersikap yang tadi disebutkan, bisa sebagai penghukum, teman, manajer dan sebagainya. Itu tergantung kepada apa yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, termasuk pada saat ketika kita melakukan segitiga restitusi itu sendiri. Jadi mana langkah-langkah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Apakah kita melakukan langkah-langkah sebagai humanis atau kita sebagai seorang yang diktator?
Mungkin jadi itu tadi permasalahan yang siswa itu berlipstik dan sebagainya. Jadi kita kembalikan lagi kepada mereka bahwa kita berikan aturan, kita berikan seluas-luasnya bagaimana mereka bisa memahami bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah. Jadi bergantung kepada bagaimana penanganan Bapak Ibu semua. Jadi bukan hanya ditangani oleh seorang atau petugas atau juga Bapak Ibu guru yang ada di BP, tapi adalah tugas kita semua sebagai pendidik, sebagai guru di kelas ataupun di sekolah. Mungkin itu Bu Surya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Matrohim. Alhamdulillah ini webinarnya dihadiri oleh Bapak Guru Praktik kami dengan teman kami dari CGP 7. Mangga Bapak. Mungkin akan menambahkan Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf tadi pakai headset nggak masuk suaranya Bu ya? Iya Bapak. Ya. Terima kasih Bu Surya atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, Ibu Bapak yang saya hormati dari guru-guru SMA Negeri 1 Leuliang, Ibu Suryo sebagai narasumber dan teman-teman CGP. Mungkin di sini saya mengapresiasi atas webinar yang dilaksanakan Ibu, sangat luar biasa, bisa menghadirkan guru-guru di SMA Negeri 1 Leuliang dan juga CGP yang lainnya, sehingga mungkin nanti dapat membuka paradigma baru bagi guru-guru. Jadi Ibu tidak langsung ke guru satu persatu, tapi secara langsung melakukan webinar. Mungkin ada penambahan Bu tadi mengenai keyakinan kelas ya yang dibuat terkait dengan tadi Bu lipstick ya. Sebenarnya kalau keyakinan kelas itu kalau misalnya tidak terpaku kepada peraturan. Jadi justru nanti dengan dibuatnya keyakinan kelas, bagaimana nanti siswa ingin menghadirkan kelas impian, bagaimana mereka ingin menciptakan ekosistem belajar yang sesuai dengan harapan mereka. Justru nanti kegiatan ataupun keyakinan yang dibuat di kelas itu dapat dijadikan budaya positif di sekolah. Jadi jangan salah paham, jadi jangan dijadikan keyakinan kelas terpaku kepada peraturan. Justru nanti ke depannya tidak ada peraturan sekolah, di situ tidak ada. Kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh satu pihak dan juga mengikat. Tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama tentunya untuk kepentingan murid. Justru nanti dengan keyakinan kelas dibuat, diharapkan keyakinan kelas tersebut dapat dijadikan keyakinan sekolah, Bu. Ya, jadi keyakinan kelas itu tidak terikat pada peraturan. Justru nanti dari keyakinan setiap kelas yang baik, bagaimana nanti diterapkan, diimplementasikan di sekolahnya, dijadikan sebuah keyakinan sekolah, Bu. Ya, jadi tidak ada peraturan lagi nanti ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga saya menanggapi masalah ini, Bu. Jika ingin menciptakan budaya positif di sekolah kan, tentunya kata di materi kita ada menghindari reward dan punishment-nya, Bu ya. Iya. Ya, tapi Ibu Bapak, saya juga waktu angkatan 1 guru penggerak, sharing juga dengan PP saya, apakah bisa diimplementasikan di sekolah? Sedangkan ketika kita kuliah, kita dapat ilmu atau teori-teori dari filosofi yang lain, bahwa justru anak itu senang dengan pujian, mereka akan semangat dan termotivasi mengerjakan sesuatu, jika dapat pujian gitu. Nah di sini mungkin di grup penggerak ada teori yang baru, mungkin ternyata bahwa pujian itu tidak, ibaratnya udah melakukan riset ternyata tidak berdampak positif gitu. Tetapi kalau menurut saya kita tidak semata-mata langsung menerapkan di sekolah, Ibu ya. Jadi kita sesuaikan dulu dengan sekolah kita masing-masing, karakteristik peserta didik kita. Bisa saja mungkin tetap kalau untuk reward bisa dilaksanakan, tetapi jangan dilaksanakan di awal. Contoh, anak-anak jika kalian misalkan selesai mengerjakan ini dalam waktu 3 hari, Ibu akan kasih hadiah. Nah itu tidak boleh, Bu. Tapi kalau menurut saya jika anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan harapan ataupun melaksanakan tugas dengan baik, wajarlah kita memberikan apresiasi. Yang minimal misalkan dengan mengatakan bagus, baik dan yang lainnya. Ya, jadi untuk reward dan punishment itu menurut saya disesuaikan dengan sekolah, Bu ya. Jadi tidak semata-merta kita hilangkan. Bagaimana kadang-kadang anak ketika melaksanakan tugas dikasih reward aja masih malu, apalagi kalau tidak, takutnya tidak diapresiasi oleh guru, takutnya memunculkan paradigma seperti itu bagi siswa. Jadi untuk reward kalau menurut saya disesuaikan dengan siswanya dan juga kita pilih-pilih.
Itu Bu. Dan yang terakhir tentang budaya positif, ini yang tadi yang tentang segitiga restitusi, jadi nanti nyambung nanti ke coaching ya Ibu Ba. Iya. Jadi nanti anak belajar mengcoaching dirinya dengan cara yang pertama, langkah pertama melalui segitiga restitusi, bagaimana mereka menganalisa permasalahan mereka dan juga mereka menemukan solusi sendiri. Jadi nanti guru itu bukan sebagai pencari solusi, tapi sebagai narahubung aja, sebagai stimulus pada anak-anak, nanti mereka menemukan sendiri alternatif jawabannya atau dari permasalahannya seperti apa. Mungkin itu ya Bu ya. Anggapannya saya lagi sukses buat Bu Surya, mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, tidak terasa perbincangan kita sudah sampai pada penghujung acara. Izin saya memaparkan kesimpulan pada webinar kali ini. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan adanya segitiga restitusi ini, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid juga semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari narasumber pembicara webinar kali ini. Sekarang kita sadar bahwasannya penting sekali menanamkan budaya positif pada siswa. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan Bapak Madrohim Guru Praktik CGP 7 beserta narasumber yang sudah bergabung secara virtual dalam acara webinar positif di lingkungan kelas dan sekolah. Saya Anisha Rita Stanley pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.